Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najlah Sadzilatul Aziz dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler 1A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul akidah dari mata kuliah agama. Sebelum kita menyampaikan materi, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki akidah yang kuat. Namun, untuk memiliki kita harus mengetahui apa itu akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab, yakni aqoda yakidu akdan, yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kuat dan kokoh. Setelah menjadi akidatan atau aqoda, berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara aqodan dan akidatan bahwa keyakinan itu tersimbat dalam hati kita. Nah, sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti sehingga tidak ada keraguan sedikitpun bagi yang mempercayainya. Adapun pengertian dari Ibnu Thaymiyah mengartikan akidah sebagai suatu perkara yang harus dibenarkan di dalam hati sehingga jiwa menjadi tenang, dan dengannya jiwa menjadi tenang dan mantap tanpa keraguan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan pada seorang yang meyakininya. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki peran sangat penting di dalamnya. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Sedangkan ajaran-ajaran Islam yang lainnya seperti ibadah dan akhlak adalah suatu yang dibangun di atasnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan di akhirat, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Penanaman akidah awalnya dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para nabi-nabi Allah. Namun pada mulanya hanya sedikit yang mempercayai dan mengamalkan dan meninggalkan budaya nenek moyang seperti menyembah batu, menyembah bulan, dan menyembah matahari serta lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40 yang artinya, Allah mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali, kemudian adakah di antara mereka yang kamu persekutukan, dan Allah itu dapat berbuat sesuatu yang demikian itu, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ayat tersebut berkaitan dengan akidah dan mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk patuh dan menaati segala perintah Allah. Karena hanya kepadanya kita kembali. Jadi kita harus meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Keutamaan akidah ini sangat penting dimiliki umat Islam karena bertujuan untuk membentuk dan membina kepribadian kita agar memiliki keyakinan kepada Allah dan bertakwa kepadanya, sehingga akidah tersebut menjadi tolak ukur akidah yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi ketakwaannya akan semakin bagus pula. Pernyataan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis nomor 47 dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada para sahabatnya. Lalu datang malaikat Jibril dan bertanya, apakah iman itu? Lalu Nabi menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasulnya, dan kamu beriman kepada hari bangkit. Nah, kemudian Jibril bertanya lagi, apakah Islam itu? Lalu Nabi pun menjawab, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu dirikan sholat, tunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan terakhir Jibril bertanya lagi,
"Apakah ihsan itu?" Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Akidah bersumber dari Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia, terkhusus umat muslim. Maka isi yang terkandung di dalamnya tidak akan lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Isi kandungan Al-Quran yang paling utama adalah mengenai akidah dan tauhid. Begitu penting kedudukan akidah dalam Al-Quran, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang akidah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dia adalah Tuhan yang Maha Esa, Dia adalah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak pula beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia. Karena jika akidah seseorang kuat, maka semakin kuatlah keimanan seseorang tersebut, dan menggerakkan manusia menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, jika akidah seseorang lemah, maka akan lemah pula tingkat keislamannya. Jadi malas untuk melakukan perintah Allah. Fungsi peranan akidah adalah menuntun dan mengembangkan dasar keutuhan yang dimiliki manusia sejak lahir. Dan akidah dalam Islam memenuhi kebutuhan fitrah manusia, menuntun tentang Tuhan dengan tidak mengada-ngada atau mengira-ngira. Akidah memberikan ketenangan dan ketentraman agama bagi kebutuhan fitrah manusia, akan sementara menuntut dan mendorong untuk terus mencapainya. Akidah memberikan jawaban yang pasti sehingga kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi, sehingga mampu memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, dan merasa aman terpercaya bahwa Allah selalu melindungi. Akidah memberikan pedoman hidup yang pasti. Akidah memberikan dari mana manusia itu datang. Karena begitupun misalkan di bumi itu kan ada suatu benda, pasti benda tersebut ada yang menciptakan. Begitupun manusia, Allah lah yang menciptakan manusia yang jauh lebih bermakna. Jadi kesimpulannya adalah akidah memberikan keyakinan atau keimanan seseorang yang dibenarkan di dalam hati manusia, sehingga manusia tidak menyekutukan Tuhannya dan tidak salah menjalani hidup. Akidah yang benar itu memiliki sifat universal, artinya ia berlaku di seluruh dunia ini, karena akidah merupakan pandangan hidup yang global. Akidah bersifat abadi, artinya berlaku sepanjang masa. Yang terakhir, akidah mengandung penjelasan dan masuk akal, dan dapat menjawab sebuah pertanyaan. Akidah mengandung dan mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan kejahatan, peperangan. Akidah juga mengandung kesejahteraan. Akidah yang benar memberikan kesejahteraan bagi manusia. Nah, jadi kita itu harus menanamkan keyakinan tanpa adanya suatu keraguan. Kita harus mempercayai adanya Tuhan, dan hanya satu-satunya lah Allah Tuhan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.